Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri, Saidah Rohmah, dan rekan saya Mas Sudah akan mempresentasikan materi sosiologi dakwah yang berjudul dakwah dan perubahan sosial. Adapun pembahasannya antara lain yang pertama, prinsip dasar perubahan sosial, yang kedua, peran dakwah bagi perubahan sosial, dan yang terakhir, yang ketiga, pola dan dampak dari perubahan sosial. Dan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Mas Sudah. Silakan. 1. Prinsip dasar perubahan sosial. Dakwah suatu proses perubahan sosial yang dilakukan pelaku dakwah tentunya tercara untuk mengingatkan taraf hidup masyarakat, maka penting memberikan pemahaman mengingatkan kualitas kehidupan manusia. Namun, hal yang penting yaitu bagaimana menyuruh, mengajak, dan memanggil masyarakat agar tingkat kereligiusan lebih mengingatkan sebagaimana kajian dengan cara diskusi tanya jawab membuat masyarakat menyukainya, dan paling penting adalah masyarakat memerlukan figur yang bisa ditiru, bukan hanya menyampaikan ajaran Islam saja. Perubahan sosial yang dituju dalam aktivitas dakwah tentunya perubahan yang masyarakat bagaimana yang dilakukan Rasulullah SAW yang mengubah masyarakat Arab ke Arab yang lebih baik. Peran dakwah bagaimana perubahan sosial. Peran dakwah bagaimana pendekatan sosial. Peran dakwah dalam perubahan sosial adalah sebagai berikut. Penerimaan motivasi. Penerimaan motivasi perubahan pendekatan dalam rangka dakwah Islam mengharuskan motivasi yang mendorongkan para pelaku dakwah itu hanya semata-mata mengharapkan Allah Ta'ala. Seseorang dai pun harus memperhatikan segi-segi kemanusiaan dalam rangka membangkitkan semangat kerja dan pengabdian. 2. Bimbingan perubahan tingkat pimpinan yang dapat menjaminkan terlaksanakan tugas-tugas dakwah yang sesuai dengan rencana kebijaksanaan dan tentukan agar apa yang menjadi tujuan dan sarana dakwah dapat dicapai dengan sebaik-baiknya. 3. Menjalani hubungan untuk menjalani wujud keharmonisian dan sinkronisasi usaha-usaha dakwah. Diperlukan adanya perjanjian hubungan di mana para dai ditempatkan dalam berbagai bagian dapat dihubungkan suatu sama lain agar mencegah terjadinya kerencanaan, kesamaan, dan lain sebagainya. 4. Menyelenggarakan komunikasi. Dakwah dalam komunikasi sering disebut tebing tujuan dan komunikasi dakwah. Ini adalah terjadinya perubahan tingkah laku, sikap, atau perbuatan dan yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. 5. Sumber
daya manusia. Sumber daya manusia adalah potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk menunjukkan pernyataan sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif yang maupun mengolah dirinya sendiri serta unsur Saya akan menyampaikan materi bab 3 yaitu pola dan dampak dari perubahan sosial. Pola perubahan sosial dari dakwah. Dalam konteks dakwah, arah perubahan yang dituju adalah pembentukan khairu al-ummah atau umat terbaik. Hal ini diawali dengan pembentukan khairu al-bariyah atau makhluk terbaik, yaitu mentransformasikan iman ke dalam amal soleh sosial secara berkelanjutan. Khairu al-bariyah yang menjadi basis khairu al-usrah atau keluarga yang harmonis akan memunculkan pembentukan khairu al-usrah. Lalu khairu al-usrah yang merupakan khairu jamaah akan melahirkan khairu jamaah. Demikian selanjutnya akan melahirkan khairu al-ummah. Pembentukan khairu al-ummah memiliki nilai strategi bagi umat manusia pada umumnya dalam kedudukannya sebagai saksi. Meskipun Islam tidak mengenal paksaan dalam beragama, namun dalam hal ini tidak menafikan bahwa manusia harus bergerak merencanakan arah perubahan sekuat tenaga. Dampak perubahan sosial dari dakwah. Dampak perubahan sosial diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada integrasi sosial. Dalam perubahan sosial di masyarakat perlu diikuti adanya penyesuaian baik unsur masyarakat maupun unsur baru. Unsur yang saling berbeda dapat saling menyesuaikan diri. Indonesia yang terdiri dari beraneka ragaman suku, bangsa, dan budayanya, diharapkan semua unsur atau komponen bangsa dapat menyesuaikan diri. Contohnya, didirikannya pondok pesantren yang bertujuan untuk menyatukan masyarakat yang heterogen menjadi satu ajaran dalam pendidikan agama Islam. Ada disintegrasi sosial, yaitu proses terpecahnya suatu kelompok sosial menjadi beberapa unit sosial yang terpisah satu sama lainnya. Proses ini terjadi akibat hilangnya ikatan kolektif yang mempersatukan anggota kelompok satu sama lainnya. Contohnya, terjadi tawuran pelajar, warga kelompok atau masyarakat atau organisasi kemasyarakatan, dan perselisihan. Aktualisasi sistem dakwah disertai dengan serangkaian masalah yang kompleks. Yang pertama, ketika dakwah Islam disampaikan dalam masyarakat yang belum Islam, pesan Islam oleh masyarakat setempat dipandang asing atau pendatang. Kemudian permasalahan yang kedua, bahwa pemilikan Islam sebagai hasil kegiatan dakwah berjalan secara lambat atau secara cepat ketika Islam mulai dipeluk dan kenyataan sosial baru menampakkan diri. Penghayatan terhadap ajaran Islam oleh para pemeluknya mulai mendapat tantangan baru, yaitu adanya keterbatasan untuk menangkap dan kemampuan memberikan kerangka terhadap kenyataan baru berdasarkan ajaran Islam dapat melahirkan sikap dan anggapan bahwa Islam tidak memiliki relevansi dengan kenyataan. Semakin kompleks menyebabkan masalah kemanusiaan semakin meluas. Dakwah Islam dihadapkan dengan keharusan memberikan jawaban yang jelas menyangkut kepentingan manusia dalam berbagai segi kehidupan. Sekian presentasi dari kelompok saya. Bila ada kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.